Halo, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Berjumpa dalam acara Pagi Menyapa bersama saya Ibu Ruth Purwanti. Apa kabar? Tentunya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Puji nama Tuhan, kami berharap Bapak Ibu tetap dalam keadaan sehat walaupun mungkin saat ini ada yang sedang tidak enak badan atau sedang dalam pergumulan. Yakinlah bahwa Tuhan selalu memberkati saudara semua. Baik, sebelum kita melanjutkan acara selanjutnya, saya akan berdoa dahulu. Kembali ya Bapa, di pagi yang indah ini, kami bersyukur untuk kasih dan sayang-Mu serta rahmat-Mu yang luar biasa atas kehidupan kami. Engkau telah membangunkan kami dalam keadaan sehat. Engkau telah memberikan kesempatan kami untuk hidup, menghirup udara yang segar, badan kami yang sehat. Tapi kami juga ingat, bila saat ini ada saudara kami yang sedang menderita sakit, atau sedang kekurangan tidak enak badan ya Tuhan, Engkau tetap mengasihani dan memberkati mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, benar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus sendiri yang memberkati acara ini ya Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Tuhan di balik salib-Mu. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus urapi kami. Dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini saya akan mengutarakan beberapa hal. Ya, ada 3 tipe orang Kristen. Wow, 3 tipe orang Kristen. Ya, apa aja itu ya? Baik, yang pertama adalah orang Kristen yang menentang Tuhan. Loh, kok bisa ya? Orang Kristen tapi menentang Tuhan, ya. Ciri-cirinya itu ada di dalam Roma pasal 10 ayatnya yang kedua sampai yang ketiga. Mari kita baca Roma pasal 10 ayat 2 sampai 3. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ayat yang ketiga, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Puji nama Tuhan. Ciri yang pertama adalah orang yang menentang Tuhan. Dikatakan di dalam Roma 10 ayat yang ketiga adalah oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri. Ya, mendirikan kebenaran mereka sendiri loh, bukan kebenaran firman Tuhan. Dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini mengerikan sekali ya. Jadi orang Kristen ada juga yang tipe seperti ini. Apa-apa itu karpe dewe mungkin ya. Apa-apa sak karpe dewe. Pokoknya pendapatku itu yang paling benar. Bahkan kalau ada sesuatu hal yang sudah direncanakan sedemikian baik, tiba-tiba mereka ini tipe yang orang yang seperti ini mengubah sesuatu ya. Karena ingin kudune kaya aku. Pendapatnya kudune kaya aku ya, belum tentu padahal nek kaya awake dhewe gini bener ya, tapi ini loh kadang-kadang sok keras kepala ya, non sewu, urip sak penake dhewe ya, mendirikan kebenaran mereka sendiri dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Ini loh yang perlu diwaspadai ya, keras sekali di Roma pasal 10 ayat yang 2 dan ketiga ya, mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kadang-kadang kita sok merasa, aku ki bener, kalau kayak gini itu bener ya, belum tentu itu bener ya.
Kadang-kadang ya itu karena keegoisan kita, karena kita sok merasa benar, merasa baik, mentang-mentang kita yang hebat, kita memandang rendah orang lain, ya, padahal itu belum tentu yang berkenan di hati Tuhan, ya. Orang Kristen yang menentang Tuhan, ya, tidak memandang bulu apakah dia itu hamba Tuhan, atau dia pelayan Tuhan, atau dia aktivis Tuhan. Kadang-kadang mereka juga melakukan hal seperti ini, ya. Ciri orang Kristen yang menentang Tuhan. Ciri yang kedua, yaitu, ya, jenis orang percaya, setan pun juga percaya. Kita baca dari Yakobus pasal 2 ayat yang 19. Yakobus pasal 2 ayat 19 sampai yang ke 20. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat yang ke-20, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, ya. Dikatakan di sini ayat 19 bahwa setan-setan pun juga percaya, ya, bahkan dia gemetar, ya. Jangan sampai kita sama dengan setan, ya. Jadi ketok itu percaya, tapi kepercayaan ini hanya dijadikan seperti jimat, ya. Firman Tuhan hanya dipakai seperti jimat, ya. Apa-apa pakai firman Tuhan, apa-apa iya benar ini. Tapi padahal kehidupan dia sendiri itu tidak mencerminkan sebagai anak Tuhan, ya. Bahkan kadang-kadang hidupnya jauh dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kadang diputar balikkan, kudune yang ini sebenar ini, ya. Kadang firman Tuhan itu dicopot hanya per ayat, tapi tidak dibaca dari yang awal-awalnya, ya. Jadi tipe orang yang hanya percaya tok, ya. Dan bahkan di dalam Mazmur yang pasal 91, ya, itu Mazmurnya yang paling hebat, yang luar biasa, yang wow gitu, ya. Tapi dia hanya menggebu-gebu tok. Kita baca yuk dari Mazmur pasal 91. Mazmur pasal yang 91, ini sudah ayat yang tidak asing lagi, ya. Banyak orang menggema-gemakan, ya. Ayat yang ke-10, Mazmur pasal 91 ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku, ya. Jadi ada orang yang seperti ini, ya, menggebu-gebu sekali. Wah, ini firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ini, ya, wah, mereka senang sekali. Tapi ternyata kadang-kadang tidak bisa menerapkan dalam kehidupan mereka sendiri, mereka pribadi masing-masing, ya. Karena euforia, ya, ini seperti ini, ya, terus nekat, ya. Ular tedung pun, ya, istilah tadi, ya, dikatakan nggak akan melewati. Nah, sekarang pas masa pandemi, nekat mencobai Tuhan. Wah, rak mungkin aku meh kenal, nggak usah pakai masker, nggak usah prokes, Tuhan akan melindungi aku, ya. Ternyata setelah sampai rumah, beberapa hari kemudian terpapar, ya, bahkan sampai hampir aja meninggal dunia, ya. Jangan sampai firman Tuhan ini, ya, hanya dipahami hanya sebagai percaya tok, tapi tidak mendalam,
ya, tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar-benar taat, ya, benar-benar patuh dan menjalani firman Tuhan dengan baik. Tipe yang ketiga itu adalah Kristen, orang Kristen yang mengenal hati Tuhan, yang mengenal hati Tuhan, ya. Jadi jangan menyangka bahwa kita itu orang Kristen, Kristen toh aku dibaptis. Aku aktivis di gereja, bahkan dari pagi sampai siang, malam sampai pagi terus, uripku itu nang gereja terus. Ya, belum tentu, ternyata banyak sekali yang tidak mengenal Tuhan. Bisanya hanya tahu. Mengenal dan tahu itu beda ya, Bapak Ibu ya. Mengenal. Kalau mengenal itu ya seluruhnya, aku kenal Pak A, bojonya, istrinya, anak-anaknya, bahkan keluarganya, bahkan neneknya, kakeknya, semua aku ngerti dan juga pribadinya. Tapi nek tahu, aku cuma tahu Pak B. Tahu sih, tapi nggak kenal deket. Lah, sekarang bagaimanakah dengan kita? Apakah kita mengenal Tuhan dengan kesungguhan hati? Dan apakah Tuhan juga kenal kita? Itu yang menjadi pertanyaan. Apakah Tuhan sudah mengenal diri kita? Jangan sampai suatu saat ya Tuhan panggil kita, Tuhan, aku hebat loh. Persembahan paling gede banget. Aku aktivis, aku hamba Tuhan, aku majelis, aku pokoknya yang terbaik dari mereka. Iki loh nganti tak pontang-panting, tak rewangi, aku nggak kemana-mana. Hari ini aku harus ke gereja, pelayanan semua dikokoi semua ya. Sampai apa-apa dia merangkep jadi pokja-pokja. Wah hebat banget, luar biasa ya. Tapi Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Waduh, jangan sampai seperti itu. Kenapa? Karena ternyata kita tidak mengenal hati Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jadi yang diharapkan Tuhan adalah kita mengenal Tuhan, mengenal isi hati Tuhan ya. Mengenal isi hati Tuhan yang bagaimana, jangan sampai kita menjadi tipe orang Kristen yang pertama dan kedua, tapi jadilah orang Kristen yang benar-benar mengenal isi hati Tuhan. Mengenal isi hati Tuhan, kita baca dari Galatia 4 pasal 4 ayat yang ke-8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Saya lanjut ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Ya, jangan sampai kita memperhambakan diri kepada hal-hal yang duniawi sehingga menjadikan diri yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Jangan sampai ya. Tetapi mari kita yang sudah mengenal Allah dan dikenal Allah, itu ya. Yang menjadi poin di sini adalah sudahkah kita dikenal Allah dengan sungguh-sungguh ya. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, baiklah kita mau mengerti isi hati Tuhan dan hati kita dikenal oleh Allah. Itu yang terbaik untuk kita semua ya. Selamat untuk mengenal isi hati Tuhan dan juga hati kita semua dikenal oleh Tuhan. Jangan sampai suatu saat nanti Tuhan datang lalu Tuhan mengatakan, aku tidak mengenal engkau. Aku ora kenal kowe. Bagaimana? Yang sudah lama kita pelayanan akhirnya tidak ada apa-apanya. Akhirnya tidak dikenal Tuhan. Mari bersama kita di zaman yang akhir ini, saat-saat ini, marilah kita lebih dekat dengan Tuhan. Kita mau pelayanan dengan kesungguhan hati. Bukan mencari apa yang disukai oleh manusia, tapi kita mencari yang disukai oleh Tuhan. Terima kasih. Salam pagi menyapa. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Kembali ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur kalau saat ini Engkau mengenal diri kami.
Dan jadikan kami juga sebagai anak-anak-Mu yang kenal isi hati Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang sembarangan, tetapi yang betul-betul menyenangkan hati Tuhan. Ampuni ya Tuhan, bila selama ini kami menyepelekan firman-Mu. Kami hidup seturut dengan keinginan kami, keegoisan kami. Ampuni kami ya Tuhan, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan, kuatkan iman mereka, teguhkan hati mereka ya Tuhan, supaya mereka tetap ada di jalan Tuhan. Mereka tetap mengenal isi hati Tuhan dengan sungguh-sungguh Tuhan. Sehingga kami tidak menjadi orang Kristen yang congkak. Tidak menjadi orang Kristen yang hanya percaya tok, tetapi tidak dengan iman dan tanpa perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang hanya sebentar kami dengarkan ini Tuhan, Engkau taruh dalam hati kami, dalam pikiran kami, dalam setiap tutur kata kami ya Tuhan. Sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami ucapkan keluar dari hati kami yang taat, yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk semua anugerah-Mu, untuk kasih sayang Tuhan, untuk perlindungan Tuhan yang luar biasa, untuk suami, istri, anak-anak kami dan keluarga kami semuanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan, doa ini kami panjatkan. Haleluya, amin. Terima kasih, sampai bertemu kembali.